Perajin rotan asli 3 Ilir Palembang terancam punah, sisa 5 orang beralih profesi jadi penjual nasi. Laporan wartawan Sripoku.com, Syahrul Hidayat. Gemario aktivitas para perajin rotan di Jalan Belabak, Ratu Sianom, 3 Ilir, Palembang, kini jarang terdengar. Dulu hampir di sepanjang jalan menuju 3 Ilir ini dihiasi tumpukan kursi rotan siap pakai, kini tinggal hitungan jari jumlahnya. Para perajin rotan, yang dulunya menjadi denyut nadi perekonomian lokal dan penjaga warisan budaya, kini berada di ambang kepunahan. Pertanyaan besar menggantung, akankah warisan berharga ini bertahan, ataukah hanya akan menjadi kisah masa lalu? Dulu, sentra kerajinan rotan di kawasan 3 Ilir Palembang begitu ramai. Kursi, meja, lemari, hingga pernak-pernik dekorasi rumah dari rotan Palembang terkenal dengan kualitas dan keunikannya. Namun seiring berjalannya waktu, gempuran produk-produk pabrikan dan minimnya regenerasi membuat industri ini terancam punah. Banyak perajin terpaksa banting setir, meninggalkan pekerjaan yang telah mereka geluti turun-temurun demi menyambung hidup. Ihsan Abdul Ghani, salah satu perajin rotan senior yang sudah bertahan sejak 1989, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas lesunya bisnis kerajinan rotan yang sudah puluhan tahun digelutinya. Saat ditemui pada Rabu, 21 Mei 2025, Ihsan tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Sejak awal tahun 2025, penjualan rotan Eka Jaya milik Ihsan merosot tajam hingga 65%. Biasanya bisa memproduksi banyak, kini hanya 2 hingga 3 set per bulan. Padahal, produknya dahulu laku keras. Kini sedikit paling ke perkebunan sawit di Prabu Mulih dan Sekayu. Perubahan gaya hidup masyarakat modern mungkin lebih memilih perabotan yang lebih modern dan minimalis, sehingga perabotan rotan yang lebih tradisional tidak lagi menjadi pilihan utama, salah satu penyebab lesunya pemasaran perabotan bahan rotan. Selain anjloknya daya beli, masalah utama yang menghantam para perajin adalah sulitnya mendapatkan bahan baku rotan. Ihsan menjelaskan bahwa pasokan rotan dari Linggau, yang biasanya menjadi andalan, kini langsung diekspor ke Tiongkok dan India melalui Jawa dan Cirebon. Ketersediaan rotan juga memprihatinkan. Panjang rotan yang dulunya 3,5 meter, kini hanya 2,5 meter. Kondisi ini membuat jumlah perajin rotan di kawasan 3 Ilir kian menyusut. Ihsan menyebut, kini hanya tinggal 5 perajin, 3 diantaranya bahkan hanya menjual tanpa memproduksi. Ia menunjuk contoh perajin lain yang dulu besar, kini beralih profesi menjadi penjual nasi. Untuk harga tidak ada kenaikan dari dulu, masih harga lama. Sekitar 4 hingga 5 juta per set. Meski dihimpit kesulitan, Ihsan masih menyimpan harapan besar. Ia memohon kepada pemerintah untuk memberikan perhatian dan pembinaan. Ini nama lengkapnya siapa? Nama saya Ihsan Abdul Ghani. Ini usaha rotan dari tahun berapa? Dari tahun 1998 sampai sekarang. Iya. Gimana Pak kondisi sekarang pemesanan? Pemesanan sekarang itu boleh dikatakan agak menurun ya Pak, oleh karena mungkin kondisi keadaan daya belinya itu agak turun. Jadi semenjak dari tahun awal tahun 2025 sampai sekarang ini sekitar mungkin 60% lah cuman Pak. Cuma 60%? Iya. Artinya cuma berapa set itu? Iya, berapa set gitu ya. Berapa set Pak? Itu sekitar berapa ya, kalau dihitung-hitung per bulan itu paling 2-3 set aja Pak. 2-3 set aja? Iya. Dikirim kemana Pak? Yang sekarang itu ada di kebun sawit gitu. Terus ke ke daerah Betung, terus daerah Sekayu, terus ke Prabu Mulih gitu. Oke. Pak, ini katanya produksinya dihentikan, ini kenapa Pak? Bukan dihentikan, oleh karena bahan baku yang kurang itu tidak masuk sampai 7 bulan begini ya, akhirnya tersendat juga mau bikin barang-barang gitu. Jadi artinya ini sekarang cuma servis Pak? Nyervis ya, mesin nyervis kami masih nerima, oleh karena bukan ulang gitu. Jadi ini hanya menghabiskan stok lama aja? Ya betul. Stok lama, bahan baku yang lama tuh saya masih ngerjain yang stok lama. Kalau seandainya stok lama habis ya sudah, kami nggak bisa daya upaya lagi itu. Untuk harga berapa sekarang? Untuk harga itu kisaran hampir sama Pak, nggak ada peningkatan ini. Istilahnya dari dulu tuh masih antara 4.500.000 sampai 5 juta gitu aja. Persen? Iya, persennya. Itu kalau berhenti produksi kenapa tuh Pak? Berhenti produksi oleh karena bahan yang mau dibikin itu kan kosong. Misalnya ada bahannya besar aja.
yang faktor pendukung yang kecil-kecil gini untuk siku untuk apa kan kosong. Kenapa Otomatis kosong, Pak? itu tadi tidak ada pengiriman. Dari mana, Pak? Biasanya? Dari Linggau. Ke Linggau. Sedangkan di Linggau sendiri sudah diekspor itu langsung. Oh, berarti banyak Batangan. diekspor ya sekarang? Diekspor langsung Iya. ke Bom Baru. Bukan lewat Bumbar, lewat Jawa, lewat Cirebon sana. Ekspor kemana Pak? Itu biasanya ke Cina, ke India, atau terus ke mana lagi itu? Artinya Bapak nggak kebagian bahan baku gara-gara bahan baku diekspor itu? Iya, nggak kebagian. Ini berapa? Kalau di sini tinggal berapa lagi ini, Pak? Itu kalau sini pengrajinnya Ibu Pat, saya, Pak Iksan, terus Ibu Ius, terus Ibu siapa nih? Pak Jono, Pak Mawil itu. Cuman ada orang 5 ini. Tinggal 5 lagi. Iya, sebenarnya yang 3 ini, yang 3 ini kan istilahnya apa? Tumbuh baru gitu. Buka usaha, tapi tidak memiliki apa namanya karyawan untuk buatnya gitu loh. Katanya ada yang sudah pindah profesi, Pak, dari... Ya, ada itu seperti mamang kami sendiri tuh Pak Kaniro tuh jual nasi sekarang. Oh, Dia perajin pengerotan besar dulu, besar ya. Saya kalah, nggak ada apa-apanya dulu. sekarang Nabari buka nasi. Iya, nasi. Sekali produksi kalau itu berapa rotan, Pak? Apanya sekali produksi itu sebenarnya tuh kalau dulu tuh untuk 1 minggu atau 1 bulan bisa tuh 10-15 set Pak. Set porsi. Iya, porsi ya. Ini pesanan rotan Bapak sekali mesen itu berapa banyak? Saya dulu kan bisa 1-2 truk gitu. Itu untuk kebutuhan berapa lama? Untuk kebutuhan itu sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan habis. Sekarang nggak masuk-masuk? Nggak masuk. Dari kapan? Dari Januari 2025 sampai sekarang ini. Pesanan itu terakhir datang kapan? Saya kan terakhir datang dua truk. Akhirnya hampir sampai nyentuhan itu. Bulan berapa itu terakhir? Pokoknya sekitar bulan 2 apa berapa? Bulan 2 tahun lalu? Iya tahun ini bulan 2. Bukan, maksudnya stok Bapak yang terakhir itu datang. Oh terakhir itu sekitar bulan Desember apa November gitu. Enggak, iya memang awal-awal tahun. Awal-awal ekspor. Iya, ekspor. Malah lebih pendek lagi, cuman 2,90 meter kalau nggak salah itu. Biasanya 3,5 meter Pak. Kalau berarti kita 2 meter tuh untuk ekspor ya? 2,90 meter untuk ekspor. Apa 28 gitu loh sekitar itu.